amrin fi'lu amrin hukmuhu, hukumnya selalu apa? Mabni, selalu mabniyun daiman abada. Ini kaidah yang selalu kita harus pegang. Fi'il amr itu harus kita katakan selalu dengan mabni selama-lamanya. Ada spidol merah lagi nggak Pak? Oh ini ada. Ya. Jadi dia harus selalu apa? Mabni. Dan sebelumnya kita sebutkan mabninya ada berapa? Mabninya ada berapa? Ada 4 keadaan. Berapa Pak Jumain? 4. Lepas banget Pak. Sudah makan ya? Ya, al-awwal yang pertama adalah yang an yubna ala as-sukuni, an yubna ala sukuni, yaitu fi'il amr yang mabni dengan apa? Sukun. Mabni dengan sukun. Kita sebutkan waktu itu yang mabni dengan sukun ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama yaitu tidak tasolat tidak kana sahih al-akhir, tidak kana sahih al-akhir walam yattasil bihi syai'un, masyaallah. Tidak kana sahih al-akhir walam yattasil bihi syai'un. Yang pertama, yaitu ketika dia akhir hurufnya adalah huruf sahih dan ujungnya belum nyambung dengan sesuatu apapun, dia mabninya dengan sukun. Apa contohnya Ikhwan? Ijlis, kemudian idhab, kemudian idrib, pokoknya yang masih belum ada apa-apa. Nah, kita tulis di sini contohnya ijlis, kemudian idhab, dan apa lagi? Idrib misalnya. Ini yang pertama, yaitu yang sahih akhir walam yattasil bihi syai'un. Yang kedua sekarang yang mabni dengan sukun. Apa yang kedua Pak Arif? Yang mabni dengan sukun. Apa yang kedua? Yang pertama yang sahih akhir, yang belum nyambung dengan sesuatu apapun. Yang kedua nih, pelanin Pak Cumi. Antum nyari di sini belum ada sih. Nah, mana minta antum jawab. Kasih tahu. Nah, apa Pak Romi yang kedua? Idza tasolat bihi nun inas. Nun inas atau nunun niswa. Yang kedua Syarif, yaitu yang nyambung dengan nun niswa atau nun inas. Kita udah lupa atau nggak ingat atau belum ngerti, maka jangan nambah. Kita nggak tahu lagi dengan ngangguk-ngangguk tidur. Ya, kita paham kondisi kita. Kita belajar dengan sisa-sisa tenaga, tapi kita harus kondisikan semaksimal mungkin agar ketika kita belajar bisa maksimal. Yang kedua, yang mabni dengan sukun adalah idza tasalat bihi nunun inas atau nunun niswa atau nun inas. Nun niswa atau nun al-inas. Niswah dari kata an-nisa. Niswah dari kata apa? An-nisa. Jamak dari apa? Jamak dari apa? Imro'atun. Imro'atun satu perempuan. Kalau banyak berarti an-nisa'u atau niswah. Adapun inas dari kata mu'annas. Mu'annas atau yang nama lainnya adalah taknis. Taknis bisa juga inas dari kata musanna. Jadi yang kedua, yang dia mabni dengan sukun, yaitu ketika dia nyambung dengan apa? Nyambung dengan nun inas atau nun niswah.
Apa contohnya ikhwan? Ijlisna. Ijlis, maka menjadi ijlisna. Nah, menjadi ijlisna. Mabni dengan sukun. Kemudian apa lagi? Irhabna. Mabni dengan sukun. Apalagi misalnya iribna. Mabni dengan sukun. Ini yang kedua, yaitu yang dia nyambung dengan nun niswah atau nun inas. Ini yang pertama dari mabninya fi'il amr yang mabni dengan sukun. Nah, lanjut. Yang kedua sekarang, apalagi tanda fi'il amr, yaitu yang an yubna ala hadfi harfil illah, hadfi harfil illah, yaitu yang dia nyambung dengan apa? Nyambung dengan afwan, yang dia menghapus huruf illah, yang dihapus huruf illah. Ada berapa keadaan di sini? 3. Ada berapa? Cuma Satu hurufnya 3. Ya, hurufnya baru 3. Baik. Apa dia disebutnya tadi? Idza kana mu'tallal akhir. Idza kana mu'tallal akhir. Al-akhir. Jadi yang dihapus huruf ilatnya ini pasti adalah fi'il yang mu'tal akhir. Nggak mungkin fi'il sahih karena yang dihapus nanti huruf ilat. Huruf ilat ada berapa? Ada 3. Huruf ilat ada 3. Harful illah salah satu. Dia ada 3. Apa saja? Pertama, alif, alifu. Yang kedua, al-waw. Dan yang ketiga, al-ya. Kita buat contohnya sekarang. Yang mu'tal akhir yang dihapus huruf ilatnya, yang alif. Apa contohnya? Contohnya apa? Yakhsha. Fi'il amrnya apa? Yakhsha. Yakhsha. Asalnya adalah takhsha. Asalnya adalah takhsha. Ada apanya nih? Ada alifnya. Kemudian yang wawu. Ud'u misalnya. Yang dengan wawu misalnya ud'u. Apa asalnya itu? Asalnya tad'u, ada wawunya. Kemudian apa lagi? Yang ya? Irmi. Apa arti irmi Pak Romi? Lemparkanlah. Apa asalnya irmi? Apa asalnya irmi? Tarmi. Orangnya? Asalnya tarmi. Seperti di surah Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijjil. Di sini ada huruf ya. Nah, jadi antum lihat ketika fi'il amr ini masing-masing tandanya adalah dengan hadfu harfil illah, dengan cara apa? Menghapus huruf illatnya. Ini yang kedua, yaitu yang mabninya dengan apa? Mabninya dengan hadfi harfil illah. Sudah berkali-kali kita murojaah. Mudah-mudahan ini bisa semakin kuat. Kalau lupa lagi nasi tahu, udah ganti tempe besoknya ya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, yang baru selesai kita bahas kemarin. Apa yang ketiga? Yaitu yang mabni dengan huruf nun, hasbun nun. Maka kita katakan an yubna ala hal bin nun, dengan cara menghapus huruf nun. Kapan ini? Baru disebut nggak?
disebut. Kapan idza tasalat bihi aliful isnain wa wawul jamaah atau yaul mukhatabah. Ini terjadi idza tasalat bihi satu aliful isnain, kemudian au wawul jamaah au yaul mukhatabah. Jadi ini adalah fi'il yang nanti ketika jadi amr nunnya dihapus. Kapan? Ketika nanti dia nyambung dengan alif isnain atau nyambung dengan waul jamaah atau nyambung dengan yaul mukhatabah. Tiga ini nyambung pada fi'il amr, maka nanti tiga ini nyambung pada fi'il mudhari, maka nanti fi'il amr nunnya dibuang. Ambil contoh. Atau ada rumus yang bagus, yaitu bagian ini adalah bagi fi'il amr af'alu amrin yang termasuk pada al-af'al al-khamsah. Pada apa? Al-af'al al-khamsah. Jadi fi'il amr yang ada di bagian ketiga ini adalah fi'il-fi'il yang af'al al-khamsah. Apa af'al al-khamsah? Taf'alani, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi yang nanti nunnya dihapus adalah fi'il-fi'il yang termasuk al-af'al al-khamsah. Fi'il-fi'il yang dia af'al al-khamsah. Kita tulis di sini, yaitu al-af'al al-khamsah. Fi'il-fi'il yang lima yang memiliki kesamaan ujungnya adalah nun. Kita kasih contoh. Apa contohnya misalnya yang dengan alif isnain? Apa contohnya? Inhaba. Contohnya inhaba. Contohnya inhaba. Asalnya apa? Asalnya abani. Kemudian contoh lain yang wawu jamaah berarti habu. Asalnya apa? Asalnya tadhabuna. Kemudian apalagi yang terakhir yang mukhatabah irhabi. Asalnya tadhabina. Baik. Antum melihat di sini perbedaan antara fi'il amr dengan fi'il mudhari'nya. Ini masing-masing ada huruf nun yang dihapus. Maka kita katakan idhaba fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Idhabu fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Idhabi fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Jadi yang dia dihapus nunnya adalah khusus af'al al-khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Ini yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini yang keberapa berarti? Yang ketiga. Kita lanjut sekarang. Terakhir, yaitu tanda mabni fi'il amr dengan apa? Dengan fathah. An yubna ala al-fathil, yang dia nanti tanda mabninya dengan fathah, tadi dengan menghapus huruf
huruf nun. Kapan fi'il amr dia nanti dikatakan mabni dengan fathah? Yaitu mudah. Setiap fi'il amr yang nyambung dengan nun taukid. Nyambung dengan apa? Nun taukid. Nun taukid ada berapa? Ada dua. Ada khafifah dan sakilah. Nanti setiap fi'il amr yang nyambung dengan nun taukid inilah kita katakan mabninya dengan fathi, alal fathi. Berarti kalimatnya di sini yaitu idza tasala bihi nunu at-taukidi al-khafifah au as-saqilah. Yang dia nyambung dengan apa? Nyambung dengan nun taukid baik khafifah ataupun saqilah. Tidak tasolat apa artinya? Ketika bersambung bihi fi'il amr itu dengan nun taukid. Nun taukid apa? Yaitu khafifah atau saqilah. Apa bedanya nun taukid khafifah dan saqilah? Kalau khafifah nunnya berharokat sukun. Kalau khafifah sukun. Kalau saqilah nunnya berharokat tasydid. Nunnya berharokat tasydid. Maka setiap fi'il amr yang dia nyambung baik dengan nun sukun atau khafifah atau nun tasydid saqilah, maka nanti kita katakan dia fi'lu amrin mabniun alal fathi. Apa contohnya? Misal contohnya idhab menjadi idhaban atau idhabanna. Antum lihat di sini asalnya mabniun alas sukun. Ketika dia masuk nun taukid maka berubah jadi apa? Mabniun alal fathi. Idhab jadi idhab jadi idhabanna. Berarti idhaban maknanya apa? Jadi penekanan harus benar-benar pergi. Pokoknya kamu harus pergi. Idhabanna, pokoknya kamu harus wajib pergi. Jadi benar-benar apa? Nun taukid saqilah, yaitu sangat ditekankan. Contoh lain, ijlis asalnya. Contohnya asalnya apa? Ijlis. Asalnya mabniun ala as-sukun. Kita masukkan nun taukid khafifah maka menjadi ijlisan. Ini nun taukid khafifah. Kalau yang sakinah maka menjadi ijlisanna. Untuk lihat yang asalnya mabniun ala sukun berubah menjadi mabniun alal fathi. Apa sebabnya? Litisalihi binunit taukid. Nah, tinggal sebutkan nun taukid khafifah atau minunit taukid saqilah. Tinggal lihat dia tasydid atau sukun. Jadi intinya yang keempat yang mabni dengan fathah adalah ketika fi'il amr dia nyambung dengan apa? Nyambung dengan nun taukid, baik yang khafifah atau yang saqilah. Ini kita tandai nun taukid khafifah atau nun taukid saqilah, nyambung dengan nun taukid. Ini yang keberapa? Yang keempat.
Iya. Ada yang mau bantu ngulangin? Nunduk semua langsung. Pembosan. Silakan. Oh, soal. Ustaz,